Atsar ini menunjukkan adanya harta yang tersimpan di Ka'bah. Pada atsar ini juga termaktub petunjuk bahwa yang mengeluarkan harta itu adalah orang-orang Habasyah sesudah mereka merobohkannya. Karenanya saya memandang bahwa pendapat ini jauh dari kebenaran. Pendapat yang kuat dalam pandangan saya adalah harta yang tersimpan di Sungai Eufrat itulah yang mengejutkan manusia di masa akhir fitnah Duhaimah. Dalil yang menguatkan pendapat ini menurut saya adalah beberapa atsar lainnya yang mengaitkan antara tersingkapnya Sungai Eufrat dan peperangan untuk memperebutkan hartanya dengan kemunculan Al-Mahdi. Di samping itu, redaksi hadits yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengungkapkan hal ini mengisyaratkan bahwa harta ini adalah harta yang suci dan dijanjikan. Beliau telah menyebutkannya kepada para sahabat. Menurut keterbatasan ilmu saya, harta yang dijanjikan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan dan yang beliau sebutkan berperangnya manusia untuk memperebutkannya itu adalah harta Sungai Eufrat saja. Adapun harta perbendaharaan Ka'bah adalah ada satu isyarat tentang dikeluarkannya harta tersebut sesudah dirobohkannya Ka'bah. Sebagai tambahan terhadap hal ini adalah peperangan memperebutkan harta Sungai Eufrat merupakan satu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membinasakan sebagian besar penduduk dunia yang terjadi dari arah timur. Ini juga merupakan persiapan menjelang periode Al-Mahdi, sehingga memungkinkan bagi penduduk timur dari kalangan Taifah Mansura untuk menggerakkan mereka ke arah barat atau ke arah Liyah. Pergerakan mereka dalam satu periode ini menghabiskan angkatan perang dunia, mayoritas kekuatan Irak dan Syam, dan inilah yang menjadi persiapan untuk mendapatkan kemenangan atas satu persatu wilayah musuh yang masih tersisa. Siapa saja yang memperhatikan redaksi yang terdapat pada kumpulan hadits yang diriwayatkan tentang situasi saat itu, pastilah dia dapat mengompromikan antara banyak riwayat ini, sehingga tergambarlah karakter zaman persiapan munculnya Al-Mahdi. Begitu pula pada hadits tersebut ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keharusan membantu pasukan Panji Hitam yang datang dari Khurasan. Ada pula isyarat bahwa di Khurasan berdiam Khalifatullah Al-Mahdi. Barangkali data ini secara zahir bertentangan dengan hadits yang menegaskan bahwa Al-Mahdi berada di Jazirah Arab. Kemudian dia bergerak menuju ke Syam. Kontradiksi ini dapat ditepis dengan penjelasan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, termasuk kiasan dengan suatu dugaan yang dihapuskan objeknya. Maksudnya, di sana Khurasan ada para penolong Khalifatullah Al-Mahdi, penolong para pembantu Al-Mahdi, pada hakikatnya menolong Al-Mahdi itu sendiri. Kiasan seperti ini termasuk metode untuk memberi memotivasi supaya berani dan menghilangkan sikap pengecut dalam membantu orang-orang yang membawa panji-panji hitam tersebut. Faidah, ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharusan mendatangi dan menemui panji-panji ini walaupun harus merangkak di atas salju es. Pada sabda beliau ini terkandung 3 faidah. Pertama, hasungan untuk bergabung dengan pasukan ini betapapun sulit dan payah kondisinya. Kedua, mungkin pada awalnya gerakan pasukan Panji Hitam ini menuju ke arah Maghribi dan Ilya pada musim dingin, karena ada salju. Ketiga, anjuran untuk bergabung dengan pasukan ini ditujukan kepada para penduduk negeri-negeri yang mengalami musim dingin, dari kalangan penduduk sekitar deretan pegunungan di wilayah utara Khurasan dan kawasan lainnya yang berdekatan dengan lokasi pasukan tersebut. Maka didapatkan gambaran tentang masa berkuasanya Al-Mahdi. Sesudah pembenaman yang terjadi di Jazirah Arab, mulailah orang-orang salih dari kalangan penduduk Irak, Syam, serta negara-negara lainnya bergabung dengan pasukan Al-Mahdi di Mekah yang mulai bergerak ke arah jurusan Syam. Pada waktu yang sama mulailah pergerakan pasukan dari timur, yakni dari kalangan pasukan Panji Hitam, dan ikut bergabung pula bersama mereka kaum muslimin dari kawasan Ajam non-Arab, serta penduduk dari wilayah-wilayah utara menuju ke Syam dan Ilya. Akhirnya 2 gelombang pasukan kaum muslimin yang besar ini bertemu di Damsyik, Damaskus. Tempat berlindung kaum muslimnya pada berbagai pertempuran yang terjadi sesudahnya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Ringkasan tentang tanda-tanda pendahuluan. Sudah jelas dari uraian yang lalu bahwa ada banyak faktor manusiawi maupun alami yang saling mempengaruhi satu sama lain menjelang kemunculan Al-Mahdi. Ada fitnah Duhaimah yang gelap, yang menguasai bumi dan mengakibatkan merajalanya kesaliman. Ada pula peristiwa tersingkapnya Sungai Eufrat, sehingga keluar darinya gunung dari emas, untuk menyempurnakan salah satu faktor penghancur. Karena banyaknya orang-orang yang memperturutkan syahwat,
Peristiwa ini juga sebagai persiapan pengosongan wilayah timur, karena dari wilayah inilah satu bagian dari Taifuh Mansura akan muncul. Ada pula faktor kerja keras para ulama, dan selain mereka dari kalangan Taifuh Mansurah yang semakin sempurna dukungannya, dengan mengenali Al-Mahdi dengan sifat-sifatnya lalu mereka pun membayatnya. Semua ini menunjukkan adanya persiapan pendahuluan dari Taifah Mansurah, baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan, untuk melaksanakan tugas-tugas penting dan utama pada akhir zaman nanti dengan mengembalikan keadilan di muka bumi, serta mewujudkan ayaran risalah Islam di seluruh negeri yang dihuni manusia. Ada juga peristiwa-peristiwa besar alamiah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi dan menyiapkan kondisi yang sesuai bagi pengikutnya, agar mampu memanggul beban risalah. Ada juga kebutuhan yang mendesak pada banyak orang untuk menyelamatkan diri dari kesaliman yang mereka alami. Bersiap-siap untuk melakukan pengorbanan habis-habisan untuk menyebarluaskan kebenaran di muka bumi. Di samping itu, ada pula tanda-tanda langit, seperti yang diberitahukan oleh putra dari Hibrul umat ini. Misalnya dibenamkannya pasukan perang yang hendak menyerang Al-Mahdi. Tanda ini menyerupai dalil yang menunjukkan kebenaran kepemimpinan keimaman Al-Mahdi. Tentunya kebutuhan akan munculnya tanda-tanda ini sangatlah mendesak, terkhusus bagi Taifah Mansurah, karena periode tersebut didahului dengan banyaknya orang yang mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi yang tentu saja berakibat banyaknya keraguan yang muncul. Sehingga tanda-tanda tersebut menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada umat ini, dengannya menjadi sempurnalah persiapan umat ini untuk memanggul risalah. Karena itulah disandarkan kepada peristiwa-peristiwa besar tersebut, agar menjadi tanda-tanda dan petunjuk terang, serta jelas yang menguatkan dan mengukuhkan kebenaran kepemimpinan Imamah Al-Mahdi. Ini termasuk intisari sabda Nabi Samuel kepada Bani Israel tentang kebenaran Talut. Sesungguhnya satu tanda Talut akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb kalian dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Al-Baqarah 2:248. Umat ini pada akhir zaman berada dalam kondisi yang lebih membutuhkan daripada Bani Israel kepada tanda-tanda yang menjamin ketenangan dan ketenteraman hati mereka dalam petunjuk kebenaran keimaman Al-Mahdi. Pembayatan Al-Mahdi dan penenggelaman yang mengejarnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengguncang-guncangkan tubuhnya pada waktu tidur beliau. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan sesuatu ketika tidur yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya? Beliau menjawab, amat mengherankan. Sesungguhnya sejumlah orang dari kalangan umatku pergi menuju Baitullah bersama seorang lelaki Quraisy. Lelaki tersebut sudah berlindung di Baitullah. Sampai ketika mereka berada di padang Sahara, maka mereka dibenamkan ke dalam bumi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya rombongan itu menghimpun banyak orang. Beliau menjawab, ya, di antara mereka ada yang memang berniat ke Baitullah, ada pula yang dipaksa ikut, ada juga orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Mereka semuanya dibinasakan sekaligus, tetapi mereka akan muncul dari tempat muncul yang berbeda-beda. Allah membangkitkan mereka berdasarkan niatan mereka. Muslim, Al-Fitan wa Asrak As-Sa'il, Hadits No. 2884. Kosakata asing. Al-Mustafsir. Dia adalah orang yang mengetahui perkara itu dengan jelas, yakni memerangi Ka'bah berikut semua orang yang ada di sana, orang yang berniat untuk itu secara sengaja, orang yang dipaksa untuk ikut berangkat bersama pasukan itu. Al-Maibul, seorang lelaki yang sedang menempuh perjalanan, lalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dan bergabung dengan pasukan itu pada saat dibenamkan ke dalam tanah, walaupun pada asalnya dia bukan termasuk bagian dari pasukan tersebut. Dari Ubaidillah bin Al-Qibtiyah, dia berkata, Al-Harits bin Abi Rabi'ah, Abdullah bin Safwan, dan aku menyertai keduanya, datang menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lantas keduanya bertanya tentang pasukan yang dibenamkan ke dalam bumi. Itu terjadi pada masa pemerintahan Ibnu Zubair. Ummu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang berlindung di Baitullah, lantas dikirimkanlah pasukan kepadanya. Ketika mereka berada di gurun pasir dari satu wilayah, maka mereka dibenamkan ke dalam tanah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa untuk ikut pasukan itu? Rasulullah menjawab, dia ikut dibenamkan bersama mereka, tetapi pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan berdasarkan niatnya.
Abu Ja'far berkata itu adalah gurun pasir Madinah. Rawi berkata, aku bertemu dengan Abu Ja'far, lalu aku berkata, sesungguhnya Ummu Salamah hanya berucap, padang Sahara dari wilayah ini. Abu Ja'far berkata, sekali-kali tidak, demi Allah, itu adalah gurun pasir Madinah. Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2882. Dari Hafsah, bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan menuju beritulah ini pasukan yang memeranginya. Sampai ketika mereka berada di gurun pasir dari bumi ini, pasukan tengah mereka dibenamkan. Pasukan yang awal dari mereka menyeru pasukan yang akhir dari mereka. Kemudian mereka dibenamkan semuanya, dan tidak tersisa kecuali orang yang diusir, yang memberitahukan kabar tentang mereka. Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2883. Dalam riwayat lain, akan berlindung kepada rumah ini, lakni Ka'bah suatu kaum yang tidak punya kemampuan untuk mencegah, tidak banyak jumlahnya, dan tidak memiliki persenjataan. Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan, Hadits No. 2883 Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di rumahku. Tiba-tiba beliau duduk bersimpul dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Aku berkata, sungguh, apa yang terjadi dengan Anda wahai Rasulullah? Anda mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menjawab, sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam. Mereka menuju ke Baitullah untuk memerangi seorang lelaki yang Allah melindunginya dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir dari Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam tanah. Sedang tempat asal mereka berbeda-beda. Ahmad, Baqi Musnad Al-Ansar, Hadits No. 26746. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, terjadi perselisihan sesudah kematian seorang khalifah. Lantas seorang lelaki dari kalangan penduduk Madinah keluar melarikan diri ke Mekah. Kemudian orang-orang dari kalangan penduduk Mekah mendatangi lelaki tersebut dan mengusirnya, namun dia tidak suka. Lantas mereka membayatnya di antara rukun sudut Ka'bah dan makam Ibrahim. Dikirimkan kepadanya satu pasukan kiriman dari penduduk Syam. Kemudian mereka dibenamkan di gurun pasir yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ketika orang-orang melihat itu, datanglah kepadanya para pengganti dari Syam dan orang-orang terpilih dari kalangan penduduk Irak. Selanjutnya mereka membayat orang itu di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Kemudian muncullah seorang lelaki dari Quraisy yang paman-pamannya saudara ibunya dari Bani Ka'b. Lantas dia mengirim pasukan untuk menyerang orang-orang yang membayat Al-Mahdi. Dan orang-orang yang membayat Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Itulah pasukan Bani Ka'b. Rugilah orang yang tidak ikut mendapatkan harta rampasan Bani Ka'b. Lantas Al-Mahdi membagikan harta itu. Dia mengamalkan di kalangan pengikutnya sunnah Nabi mereka, Islam menetapkan keputusannya dan istiqamah di muka bumi. Lantas Al-Mahdi tinggal selama 7 tahun. Kemudian dia wafat dan kaum muslimin menyalatkan jenazahnya. Abu Daud, Al-Mahdi, Hadits No. 4366, Ahmad, Baqi Musnad Al-Ansar, Hadits No. 26745, Al-Hakim, Kitab Al-Fitan, dengan 2 sanad, Hadits No. 8323 dan 8324, dia mendiamkan salah satu dari 2 sanad ini, tetapi mensahihkan yang satunya, Al-Mustadrak 4478. Dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dia berkata, kami sedang bersama Ali radhiyallahu anhu, lalu seseorang bertanya kepadanya tentang Al-Mahdi. Ali berkata, alangkah jauhnya. Kemudian beliau membuat lingkaran dengan tangannya sebanyak 7 kali. Dia berkata, itulah Al-Mahdi, akan keluar pada akhir zaman, tandanya yaitu, apabila seseorang berkata, Allah, dia dibunuh. Lantas Allah Ta'ala menyatukan untuknya satu kaum yang bergerak beriringan bagaikan gumpalan awan yang berarak.